Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Hari ini kita akan murojaah surah Al-Asr. Marilah kita membaca surah Al-Asr bersama-sama dengan membacakan ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan menghafalkan surah Al-Baqarah ayat ke-31 dengan membaca sebanyak 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sambungan yang kemarin, sekarang huruf nun. Bagaimana cara melafazkan huruf nun? Huruf nun dilafazkan dengan mempertemukan ujung lidah dengan ujung langit-langit dengan kedua bibir terbuka dan bergerak ke depan. Cara membacanya, naninuban, nunan naninan naminal munni, maninan nanina. Yang kedua adalah huruf waw. Bagaimana cara melafazkan huruf waw? Dilafazkan dengan posisi bibir bulat kecil dan terbuka lebar. Kemudian kembali lagi ke posisi awal ketika melafazkan huruf waw tersebut. Cara membacanya, wawi wubau, wu waw wani wauna minal muni mawi waw wani wa. Yang berikutnya adalah huruf ha. Ha dilafazkan dengan membuka mulut diiringi dengan hembusan udara dari tenggorokan bagian bawah. Membacanya, ha hi hu bah, huhan hani hahna, minal muhni, mahihan haniha. Yang terakhir adalah huruf ya. Cara melafazkan huruf ya dengan mempertemukan bagian tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Cara membacanya, ya yi yu bai, yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencari tahu luas bangun tersebut. Apa saja jenis bangun datarnya? Yang pertama kemarin adalah persegi, yang kedua adalah persegi panjang, dan ketiga adalah segitiga. Yang pertama, apa itu luas? Perhatikan Walimah ya. Walimah akan buat sebuah gambar. Nah, sekarang kita akan mencari tahu dulu apa itu luas.
luas adalah yang mualimah arsir. Yang mualimah arsir ya. Itu yang disebut dengan luas. Ternyata luas bangun datar ini ada sisi-sisi yang membatasinya sehingga dia membentuk sebuah bangun datar. Nah, jadi luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh setiap sisinya. Ini sisinya. Luas daerah yang dibatasi oleh setiap sisinya. Kalau persegi, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan luasnya yang mana? Luasnya yang di dalam sini. Ini luas. Dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Sekarang mualimah masuk contoh berikutnya. Misalnya mualimah buat di sini sebuah bangun berbentuk persegi. Nah, kita akan mengetahui luas bangun ini. Kita buat seperti ini dulu. Yang pertama ya. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kita garis. Nah, sekarang kita tinggal hitung ada berapa peta yang ada di dalam persegi ini. Nah, kalau mencari luas tadi kan yang di dalam ini. Sekarang kita akan mencari luas ini. Luasnya berapa? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata luasnya petak satuannya ada 16. Oke, sekarang ada 16 petak satuannya atau yang di dalamnya ini luasnya ini. Untuk supaya gampang, kita tinggal menghitung sisi-sisinya saja. Sisi yang di tepi sini. Ini sisi yang pertama. Ini sisi yang kedua. Ini sisi tadi ya yang garis ini. Kita tinggal hitung sisi yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sisi yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kalau kita mencari luas persegi, tinggal kita kalikan sisi yang pertama dan sisi yang kedua ini. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Seperti itu. Sekarang nggak mualimah buat lagi petak-petak yang di dalamnya. Langsung mualimah bikin angka. Misalnya ini adalah sebuah persegi. Nah, ini adalah sebuah persegi ya. Ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Mualimah buat seperti tadi. Sisi pertama. Ini sisi kedua. Ini sisi ketiga, ini sisi keempat. Nah, sekarang panjang sisi pertama adalah misalnya 5. Panjang sisi pertama adalah 5 cm. Ya, 5 cm. Sekarang otomatis kalau dia persegi, maka panjang sisinya akan sama. Sisi yang kedua berarti juga 5 cm. Sedangkan kalau kita mencari luas tadi adalah sisi pertama dikali sisi kedua, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi luasnya adalah luas sama dengan 25. Tinggal dikalikan saja. Untuk soal yang ketiga, mualimah akan bacakan. Nah, ibu mempunyai sebidang tanah. Tanah ibu berbentuk persegi. Nah, panjang sisi tanah ibu adalah 50 meter. Berapa tadi diketahui? Diketahui panjang sisinya 50 meter. Ditanya luas. Tadi yang diketahui ini berbentuk persegi ya. Nah, yang ditanya adalah luas. Bagaimana cara mencari luasnya? Dijawab. Nah, kita tahu tadi panjang sisinya 50 meter. Kita gambarkan dulu. Misalnya ini adalah sawahnya tadi.
kebun sawah tadi kan. Panjang sisinya tadi di sini 50, otomatis di sini juga 50 meter. Nah, kalau kita mencari luas persegi, kita tinggal kalikan 50 kalikan 50, maka dapat di sini nanti 50 dikali 50, 5 dikali 5 sama dengan 25, tambah nolnya 2. 2.500 meter. Berarti luas sawahnya tadi 2.500 meter. Seperti itu ya. Masuk ke luas persegi panjang. Mualimah buat gambar persegi panjang. Kemarin kita sudah tahu bahwa persegi panjang itu mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Berbeda dengan persegi. Ini panjangnya, ini lebarnya. Ya, ini panjang, ini lebar. Lebarnya ada 2, beda dengan panjangnya. Ya, panjang dan lebar. Misalnya kita mau menghitung luas ini, persegi panjang nih. Misalnya sudah ada kotak-kotak di dalamnya. Nah, coba kita akan hitung ini bersama. Kita hitung ini bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata ada 18 kotak. Ada 18 kotak. Nah, bagaimana caranya? Cara mudahnya, cara gampangnya. Bagaimana cara gampangnya? Yang pertama adalah ini panjangnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini juga kita hitung ada berapa petak satuannya? 1, 2, 3. Tinggal kita kalikan panjang dan lebarnya. Panjangnya tadi ada 6 kotak, lebarnya ada 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi luas persegi panjang ini adalah 18. Contoh yang kedua, diketahui panjang sisi persegi panjang adalah 8 cm. 8 cm. Yang ditanya, berapa luas persegi panjang tersebut? Jawabnya seperti ini. Kita boleh panjangnya 8 ya, dan lebarnya 5 cm. Nah, yang ditanya adalah luas. Bagaimana cara menjawabnya? Cara mencari luas persegi panjang, kita buatkan gambarnya. Ini panjang, ini lebar. Luas sama dengan panjang tadi sudah diketahui sama dengan 8 cm. Sedangkan lebarnya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita mencari luas. Cara mencari luas, tinggal kita kalikan panjang dengan lebarnya. Panjang kali lebar sama dengan 8 dikali 5. 8 dikali 5 adalah 40. Berarti luas persegi panjang ini adalah 40 cm persegi. Seperti itu ya. 40 cm persegi. Ketiga, sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 65 meter dan lebar 38 meter. Nah, luas tanah tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah luas tanah, sedangkan panjang dan lebarnya sudah diketahui. Bagaimana cara menjawabnya? Boleh kita bikinkan gambar persegi panjang? Boleh tidak? Panjangnya tadi 65 meter, sedangkan lebarnya adalah 38 meter. Sekarang tinggal kita kalikan. Jawabnya mencari luas panjang kali lebar. Panjangnya tadi 65 kali lebarnya 38. Bagaimana cara mencari perkalian seperti ini? Kita cari ya. 65 dikali 38. Pertama, kita lihat satuannya. 5 dikali 8
sama dengan 40. Kalau 40, kita buat satuannya juga di sini, kita tinggalkan angka 4-nya. Lalu kita kali silang, 8 dikali 6. 8 dikali 6 adalah 48 ditambah 4. 48 ditambah 4 adalah 52. Buat di sini 52. Sekarang kita selesaikan yang di bawahnya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita buat sejajar dengan angka 2, angka 3 nih. Satuannya. Jadi di sini 5, kita tinggalkan angka 1. 6, sekarang 3 dikali dengan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Ditambah 1 sama dengan 19. Jadi kita tambahkan 7. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Sisip 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2470. Berapa tadi? 2470 meter. Seperti ini ya, meter bujur sangkar. Begitu cara mencari luas persegi panjang. Tiga adalah luas segitiga. Sebelum Mualimah menjelaskan tentang luas segitiga, mencari luas segitiga, Mualimah buat dulu sebuah persegi panjang ya. Ini adalah gambar persegi panjang. Di sini lebar, di sini panjangnya kan. Nah, untuk membuat sebuah segitiga ada namanya garis diagonal. Garis diagonal itu yang seperti ini. Dia membelah di tengahnya. Nah, setelah ini persegi panjang ini kita belah, maka dia akan membentuk segitiga dari setengah persegi panjang. Dari setengah persegi panjang. Ini setengah persegi panjang, ini setengah persegi panjangnya akan membentuk sebuah segitiga. 3 ya. Nah, segitiga seperti ini dinamakan dengan segitiga siku-siku karena ada salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Ini juga segitiga. Nah, dia setengah kan? Segitiganya yang terbentuk dari persegi panjang tadi ada setengah. Sekarang kalau dia sudah menjadi segitiga, kita hapus yang ini dulu. Kita hapus yang ini ya. Kita buat garis putus-putus. Kita buatlah garis putus-putus. Kita fokus ke sini. Setelah dia menjadi segitiga, ini bukan lebar lagi. Ini menjadi alasnya. Dan yang ke atas ini menjadi tingginya. Ya, berarti tadi setengah kali luas persegi panjang. Setengah dikali luas persegi panjang. Jadi setengah dikali panjang dikali lebarnya tadi. Kalau udah masuk ke sini diganti dengan kata-kata setengah kali ini apa tadi? Alas dengan simbol huruf A dan tinggi dengan simbol huruf T. Jadi mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sudah paham anak-anak Mualimah dari mana datangnya yang setengah tadi? Berasal dari persegi panjang yang dibelah oleh garis diagonal. Kan contoh yang pertama. Tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua. Mualimah bacakan. Adik bermain di taman yang berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 14 meter dan tinggi 16 meter. Berapa luas taman tempat adik bermain? Coba perhatikan ini. Tadi diketahui tadi, kita buat gambarnya seperti ini. Katanya berbentuk segitiga siku-siku. Berarti seperti ini dia. Nah, alasnya berapa tadi? 14 cm. Sedangkan tingginya adalah 16 cm. Nah, sudah Mualimah kasih tahu tadi kan kalau segitiga ini terbentuk dari setengah persegi panjang. Jadi dijawabnya
kita buat dulu 1/2 atau setengah. Tadi alasnya dan tingginya ini. Jadi artinya 1/2 kali 14 kali 16. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini, Mu'allimah? Caranya seperti ini. Boleh, kalau seandainya 14 ini kita bisa dibagikan dengan angka 2 ini. 14 bagi 2 tinggal coret. Sama dengan 7. 7 dikali 16 tinggal kita cari. 16 dikali 7 boleh juga. 6 dikali 7 sama dengan 42. 4 di sini. 7 dikali 1 sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 112 cm. 112 cm ya. Pokoknya 112. Dah, sampai situ anak-anak Mu'allimah paham? Sekarang Mu'allimah ini contoh yang kedua kan. Mu'allimah masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita melihat ada 2 buah segitiga. Sedangkan yang diketahui hanya sebelah yang sini. Ada segitiga siku-siku. Nah, dengan tinggi 24 dan alasnya 16. Cara mencarinya tetap sama. Yang kita cari yang ini. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Yang ini. Kita cuma cari yang ini ya. 16 dikali tingginya 24. Kita mencari luas ini. Setengah. 16 bisa dibagi 2 sama dengan 8. Sekarang 8 dikali 24. 24 dikali 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. 2-nya taruh di sini, 3-nya kita simpan. 8 dikali 2 sama dengan 16 tambah 3. Sama dengan 19. Jadi 192. 192 luasnya ini. Sekarang kita masuk contoh yang keempat. Kita buat sebuah gambar segitiga seperti ini. Nah, yang diketahui adalah alasnya 20 cm dan tingginya 6 cm. Yang ditanya adalah gambar yang Mu'allimah arsir, yang Mu'allimah beri garis-garis, yaitu luasnya. Tadi cara mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang di bawah sini. Alasnya 20 berarti. Berarti setengah kali 20. Setengah dikali 20 dikali tingginya 6. Dikali tingginya 6. Nah, bisa 20 ini dibagi 2? Bisa. Kita coret ya. 10. Berarti 10 kali 6 sama dengan 6. Sama dengan 60. Jadi luas segitiga ini adalah 60 cm bujur ya, 60 cm. Sampai di situ anak-anak Mu'allimah paham? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.